Pak Daniel, setelah melihat tayangan tadi, Anda kan sudah sempat melanglang buana nih ke kota-kota besar negara-negara maju. Tapi pertanyaannya bagaimana ceritanya sampai Anda terdampar, tanda kutip, di tengah belantara Papua? Sejak saya masih kecil itu memang mencari tempat mana, maaf kalau saya pakai tanda kutip, yang paling miskin dan yang paling susah. Saya belum menemukan itu. Walaupun tentang Irian Jaya, waktu masih nama Irian Jaya, saya sering dengar. Sampai suatu hari, saya di Pasadena, California, saya dapat sebuah buku, judulnya itu menarik sekali. From Jerusalem to Irian Jaya. Isinya tentang apa? Nah, itu saya pikir kenapa bukan From Jerusalem to Indonesia. Isinya tentang perjalanan para misionaris yang dari Eropa kebanyakan waktu itu mencari daerah-daerah yang terpencil. Kesehatan yang masih belum memadai, pendidikan belum memadai. Nah, waktu saya baca buku itu, saya tertantang. Padahal itu ada di negara saya sendiri. Kenapa saya harus lama-lama di luar negeri untuk mencari itu? Nah, itu terjadi bulan Agustus tahun 89. Nah, setelah saya yakin, mungkin saya berkata waktu itu, ini tempat itu. Lalu bulan April tahun 90 itu pertama kali saya ke sana dengan Yayasan Pesat tadi, Belanda Terpadu, hanya untuk mencari data. Ada apa di tempat itu? Bagaimana kondisi dan situasi di sana waktu Anda sampai? Ya, tahun 90 itu yang pertama komunikasi sangat sulit. Ya. SLDJ belum ada waktu itu dan tidak semua orang punya telepon. Kedua, keadaan listrik juga. Nah, setelah saya melihat di beberapa daerah pedalaman, akhirnya saya mengambil keputusan, ini tempat itu. Saya harus buat sesuatu. Lalu apa yang Anda lakukan? Nah, setelah meneliti, kekayaan alam luar biasa. Kita tahu bahwa tidak ada tanah atau daerah atau pulau di Indonesia ini sekaya Pulau Papua. Tapi mengapa masyarakatnya miskin? Sehingga betul pepatah yang ada di negara kita, induk ayam mati di lumbung padi. Itu yang kami lihat di sana. Nah, setelah itu kesimpulannya adalah mereka perlu pendidikan. Seandainya mereka itu bisa pandai dalam segala bidang, maka mereka bisa mengelola alam mereka sendiri dan mereka bisa maju. Nah, sebelum Anda lanjutkan soal itu, saya tetap ingin tahu perasaan Anda ketika Anda sampai dan pada saat itu kan sebenarnya Anda memutuskan bahwa inilah tempat di mana Anda akan mengabdi. Iya. Tapi begitu melihat situasi dan kondisi di sana, padahal Anda kan biasa hidup nyaman di kota besar, semuanya ada, tiba-tiba ini untuk mungkin airnya susah ya, untuk makan dan seterusnya. Apa ada kebimbangan? Itu yang saya bersyukur kepada Tuhan yang memberikan hati yang cukup teguh. Justru makin saya menemukan fakta yang ada bahwa mereka sangat tertinggal dan perlu ditolong. Saya tuh makin yakin, makin kokoh keputusan saya bahwa ini yang saya bimbang, cari. tapi Anda makin yakin bahwa inilah tempatnya. Betul. Itu aneh juga kalau saya pikirkan kembali ke tahun-tahun itu, kenapa ada begitu keteguhan dalam hati saya, di dalam hati saya untuk ini sudah ke tempatnya itu. Baik, menarik. Nanti kita akan lanjutkan karena Anda kemudian menikah dengan seorang wanita yang warga negara Kanada, walaupun asalnya Cirebon. Ya. Tapi mengapa sampai wanita yang sudah warga negara Kanada ini mau diajak ke hutan bersama Anda, itu yang saya sampai sekarang ingin tahu. Ya, sama-sama bodoh mungkin.